Halo rekan-rekan semuanya, selamat siang. Kayaknya masih lemes Masih ya. lemes. Udah ngopi kan tadi kan? Udah ngopi Sekali lagi belum? selamat siang semuanya rekan-rekan. Selamat Oh, siang, kayaknya sehat paling kencang semuanya sebelah ya. kanan ya. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya Om Swastiastu. Terima kasih semuanya untuk kehadiran rekan-rekan dalam acara yang sangat spesial ini. Konferensi Pers Santini Jebret Media Awards 2023. Yeay, boleh tepuk tangannya dong. Boleh dong teman-teman yang ada di depan tepuk tangannya juga yang meriah. Yes Oh. Intan, Yes, jadi siang hari ini Jebret Media bersama Santini Group, Tokopedia dan juga Aswata akan mengumumkan sebuah rangkaian acara spektakuler yang ini adalah satu bentuk penghargaan pada mereka yang berkecimpung pada dunia olahraga Tan. Nesa tahu nggak? Ada 14 kategori loh. Banyak banget Banyak kan ya kategorinya. kategorinya, kita termasuk gak sih kira-kira ntar di nominasi? Aduh deg-degan juga nih termasuk Mungkin kayak. kategorinya lain-lain ya. Nah ini ada 14 kategori, antara lain ada atlet. Ada juga pelatih sampai dengan timnas, bayangin Lengkap coba. ya. Lengkap, tapi pastinya nggak cuma itu aja. Karena penghargaan ini juga diberikan buat semua pihak yang juga turut berpartisipasi di bidang olahraga pastinya. Mulai dari pandit, terus acara olahraga sampai presenter juga masuk kategorinya. Wow, dan pastinya acara ini gak kaleng-kaleng dong karena sponsornya banyak banget Tan. Iya Karena dong. nanti juga kita akan menjelaskan bagaimana cara votingnya dan nanti siapa aja yang bisa ikut voting ya. Apakah nanti cara votingnya masuk ke kotak-kotak kayak nyoblos pemilu? Nanti kita jelasin. Nanti kita Tenang jelasin. aja. Kayak gimana nanti bakal kita jelasin. Nah sebelum menuju puncak acara di 19 Juli mendatang, biar lebih jelasnya coba yuk kita bakalan undang CEO Jebret Media Valentino Simanjuntak untuk memberikan Bang sambutannya. Valen. Coba kita kasih sambutan kurang meriah dong. Yang meriah lagi ini Bang dia CEO Valen. kita. Silakan. Silakan Bang. Thank you Nesa dan Intan. Masuk nominasi apa enggak ya? Ya udah bisa dibaca padahal ya ada apa enggak. Selamat pagi teman-teman media. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi para nominees yang juga hadir hari ini. Dari total ada sekitar 14 kategori dan ada 85 nominees yang kita sudah kurasi untuk acara Santini Jebret Awards 2023. Juga selamat pagi dari Santini Group yang sudah hadir pagi hari ini untuk supportnya saya ucapkan terima kasih. Dan juga dari Tokopedia berhalangan hadir tadi mengkonfirmasi kepada saya tapi mensupport untuk acara ini juga dan juga tentunya dari Aswata yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di My10 dan juga press conference pagi hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk para pendukung acara kita pagi hari ini dan juga nantinya di acara puncaknya itu tanggal 19 Juli. Pas tanggal merah memang di hari Rabu ya atau hari Kamis gitu tapi di hari libur. Dari dulu memang saya cintanya sama olahraga. Angkatan saya mungkin akan sama kalau tiap sekolah tuh nungguinnya tabloid. Yang sekarang udah nggak ada tabloidnya ya, tapi orang-orangnya ada di sini nih. Banyak yang ada di sini pagi hari ini. Jadi pemain bola akhirnya nggak jadi pemain bulu tangkis juga nggak dilanjutin karena nggak boleh sama orang tua, karena disuruh sekolah aja karena jadi atlet katanya tidak akan menjamin kehidupan. Apalagi dianggap cukup mantap untuk calon mertua katanya untuk di bidang olahraga itu tidak akan bisa. Sehingga gua sekolah sampai akhirnya ngambil fakultas hukum itu tidak tahu karena dari kecil mikirnya mau jadi atlet. Cuman ngambil fakultas hukum karena orang Batak banyak yang di bidang itu. Sehingga akhirnya jadi pengacara tapi nggak bisa jauh dari sepak bola. Masih main terus juga akhirnya jadi presenter sambil jadi lawyer waktu itu. Di tempat Jalan Panjang waktu itu di sana. Kemudian jadi terlibat dalam asosiasi pesepak bola profesional Indonesia. Akhirnya bisa deh dijahit ilmu hukumnya dengan kecintaannya sama olahraga.
Tapi ternyata di industri olahraga itu juga banyak lika-likunya. Bagaimana perjuangan gua di APP itu ternyata mungkin menjadi sesuatu yang tidak oke di mata stakeholders yang lain. Sehingga akhirnya singkat cerita beberapa tempat tidak mengizinkan gua lagi lah untuk dipanggil atau ada callingan. Dari situ akhirnya gua mencoba membangun platform di sosial media dan di YouTube. Karena gue berpikir kalau itu punya gue sendiri, maka gue bisa bebas berkreasi. Tapi kemudian dari situ ada kendala lagi karena untuk bisa memonetize, menghidupi produksi olahraga, kalau independen itu juga sponsorship itu kurang tertarik kalau bukan tayangannya yang kita ajukan untuk proposal. Karena olahraga selalu yang dijual adalah tayangannya. Misalnya pertandingan sepak bolanya, pertandingan bulu tangkisnya. Tapi ketika kita buat magazine, zaman dulu misalnya ada Total Football ya dulu ya. Terus ada Planet Football ya. Planet Football, ada dulu juga Galeri Sepak Bola Indonesia dan sebagainya. Turunan-turunannya itu ternyata untuk TV itu kurang tertarik karena susah untuk dijual. Sehingga gue berpikir ya udah kita coba berjuang melalui kanal YouTube, awalnya dulu namanya Jebret TV, kemudian juga membangun di Instagram. Pertama minjem duit itu gue inget banget pergi ke Perancis bawa handphone mencoba nyetadion, penontonnya cukup banyak 15 viewers, yang likes 45 gitu ya, modal 75 juta berangkat ke Perancis. Sampai akhirnya balik mencoba konsep nggak siaran di Liga Indonesia tapi kita bikin nyetadion keliling Indonesia. Ada salah satu brand waktu itu yang mensupport Liga itu akhirnya mensupport kita juga. Dan singkat cerita mulai ada yang menonton di situ. Ya tapi ternyata nggak cukup juga makanya gue mencari partner. Akhirnya Jebret TV berdiri sendiri, sekarang namanya Radot Valen dan sekarang jadinya Valentino Jebret. Tapi akhirnya kita membangun yang namanya Jebret Media TV. Dari Jebret Media TV itulah yang sampai sekarang akhirnya ada dan kita mulai dari keresahan. Dulu saya punya program di TV daerah Kuningan situ tengah malam, tapi akhirnya di pre-empt diselesaikan karena memang juga udah sulit mungkin cari sponsor. Dan waktu itu gue bertekad, oke, kalau di situ diberhentiin gue akan bikin sendiri. Maka akhirnya kita bikin yang namanya Dewan Pundit Indonesia. Yang sampai sekarang masih ada 3 kali seminggu di kanal kita dan ada DPI dalam negeri atau Depdagri 2 kali seminggu. Dan ada satu cita-cita gua yang juga masuk dalam bucket list adalah pengen punya acara penghargaan untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang olahraga. Dan puji Tuhan alhamdulillah kita akan segera menyelenggarakan itu di tanggal 19 Juli 2023. Itulah yang melatar belakangi Santini Jebret Media Awards 2023. Pak Presiden bilang ke Pak Dito, Menteri Olahraga baru, coba mainin Tarkam, coba perhatikan Tarkam. Kami juga sudah mencoba untuk menggarap dunia Tarkam. Ada di sepak bola, ada di bulu tangkis, kemarin kita juga ke Singotoko untuk Tarkam Volley. Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, Menteri BUMN mengatakan tiket Argentina Indonesia bersaing dengan tiket Coldplay untuk menunjukkan bahwa olahraga tidak kalah dengan entertainment. Dan gua aminkan itu bahwa olahraga sebenarnya tidak kalah dengan entertainment, bahwa figur-figur olahraga sebenarnya tidak kalah dengan figur-figur entertainer. Tapi yang terjadi biasanya figur-figur olahraga akan selalu menjabat tangan selebritis dengan kepala menunduk karena merasa bahwa selebritis itu di atas mereka, padahal menurut saya levelnya sama, mereka juga public figure. Sehingga apresiasi dan penganugerahan yang mau kita buat ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami bahwa levelnya sebenarnya sama. Ujungnya kemampuan membelinya juga harus sama. Kebiasaan untuk membeli juga harus sama. Jangan kalau harga entertainment 5 juta dibilang langsung habis, tapi begitu di olahraga itu mahal banget. Mudah-mudahan dari teman-teman semua yang hadir di sini, para nominees
yang sekarang juga berjuang bersama seperti Jebret Media, menggarap olahraga di bidangnya masing-masing. Ini cita-cita gue juga untuk mengumpulkan kita semua di sini. Secara viewer, secara subscriber, secara konsep acara pasti kita meetingkan bahwa kita adalah kompetitor. Tapi teman-teman entertainer menunjukkan bahwa mereka kompetitor tapi mereka saling kolaps. Si A berkunjung ke YouTube si B berkunjung ke YouTube si C. Kenapa kita nggak bisa buat itu? Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita hari ini dan juga nanti tanggal 19 Juli, walaupun kompetitif, tapi kalau emang diaminkan kita boleh tepuk tangan, kita bisa berkolaborasi semua para pelaku pegiat industri olahraga ini. Saya udah over 5 menit, tapi ada yang saya mau sampaikan. Salah satu juga benar satu yang membuat saya optimis dengan acara ini adalah teman-teman entertainer pun sekarang membuat program-program khusus olahraga. Dan saya termasuk salah satu yang pansos di sana. Jadi saya waktu itu akhirnya bisa bareng dengan ada teman-teman Vindes di sini, tepuk tangan dulu untuk Vindes yang juga datang. Termasuk memang mempansoskan diri supaya figur olahraga ada yang muncul juga secara olahraga kontennya di kanalnya entertainer. Dan ternyata meledak waktu itu. Akhirnya terakhir pun lagi-lagi tenis, kolaborasi Vindes sama Rans juga kemarin kita lihat wow. Tapi kami sadar diri, kalau kami bikin celebrity match juga, selebriti di olahraga yang paling mentok masih saya. Ibnu Jamil tuh awalnya selebritis baru figur olahraga. Darius itu awalnya selebritis baru figur olahraga. Nah hari ini mudah-mudahan menjadi awal kita semua, figur-figur olahraga juga akan bisa dijual seperti figur-figur entertainer. Dan figur-figur olahraga bisa lebih percaya diri. Kanal-kanal olahraga tidak mengharamkan kanal entertainment. Karena kadang-kadang kanal olahraga tuh, alah itu kan bercandaan, itu kan receh. Ya tapi mereka lebih menjual. Dan mereka lebih menginfluence masyarakat. Sekarang lihat lapangan bulu tangkis, lapangan tenis setelah acara-acara celebrity match, itu full book semua. Dan mudah-mudahan kanal-kanal entertainment juga mulai melirik figur-figur olahraga dan kanal-kanal olahraga untuk juga diajak kolaborasi bersama-sama. Jadi saya meyakini bahwa pelaku industri olahraga bisa dinilai dan bisa dihargai jika kita juga peduli terhadap olahraga ini. Jika kita bersama-sama melakukan ini dan kita duluan yang menunjukkan display bahwa olahraga itu patut untuk ditonton, patut untuk diapresiasi dan patut untuk disupport termasuk para sponsor yang biasanya harus lebih panjang prosesnya untuk mengetahui dan mensupport program-program olahraga. Dan Santini Group adalah bagian dari perusahaan yang selalu mensupport kami, di mana Santini Group juga memiliki kepemilikan di Tranmere Rovers di League 2 Liga Inggris sana dan memiliki visi yang sama dengan kami dalam mendukung penuh penyelenggaraan acara ini sebagai bentuk perwujudan kepedulian tinggi terhadap perkembangan olahraga di Indonesia ini. Dan yang terakhir, karena kami pikir awarding adalah penganugerahannya, apa yang kita bisa buat juga di sana. Maka kami membuat pre-event. Sesuatu yang juga menjadi breakthrough untuk olahraga Indonesia. Terakhir 2016 saya buat bersama Bambang Pamungkas, seperti TED Talks, seperti Mike Tyson yang memberikan motivational speaking di sana. Dan kali ini kita tidak tanggung-tanggung, saya udah pegang surat konfirmasi, izin 5-5-nya memang tidak hadir hari ini. Tapi saya sudah pegang surat konfirmasi bahwa kita akan menghadirkan di pagi hari tanggal 19 Juli kisah inspiratif dalam tajuk yang berjudul Sang Juara Bicara. Di mana akan hadir Aderai, boleh tepuk tangan untuk Aderai, mensupport juga. Ada Chris John yang juga akan berbagi. Tinju juga mulai naik lagi, saya nggak tahu kalau dari Selos ada yang mewakili atau enggak, dia sudah izin, dianya nggak bisa hadir, tapi dia penontonnya kemarin juga 1,1 juta live streaming. Paris Fernandes lawan Kajahe itu di di edisi yang pertama, sehingga tinju juga akan bangkit. Kemudian juga akan ada Coach Indra Safri yang juga akan berbagi kisahnya membawa 3 kali tim nasional kita juara di kelompok umur. Ada Gracia Poli yang juga akan hadir setelah menjadi ibu sekarang dan dia akan berbagi kisahnya
mengenai proses usianya yang sudah tidak muda malah dia mendapat olimpiade. Dan ada yang lagi viral karena Hall of Fame tidak diberikan kepada dia, tapi kepada Lee Chong Wei dan Lindan yang juga akan muncul dan tampil. Ada Taufik Hidayat yang juga akan hadir di acara kita tersebut. Jadi kalau Valen terkenal dengan receh, kalau Jebret Media kita ini wagyu. Kita mau kasih yang kata netizen kalau Valen itu terlalu recehan, gimana kalau kita kasih yang daging begini? Apakah kemakan apa enggak? Apakah dibeli apa enggak kalau memang dagingnya wagyu begini? Dan itu tidak bisa kami lakukan kalau tanpa dukungan pemberitaan dari teman-teman semua. Jadi teman-teman media sangat penting sekali mensupport kita. Mudah-mudahan acara yang dibarengi dengan niat baik yang saya sampaikan tadi itu bisa dibantu oleh teman-teman media semua, baik itu online, baik itu digital maupun juga televisi, radio, untuk bisa memberikan informasi tentang acara ini, di mana banyak sekali kisah-kisah juara yang akan kita dengar, yang ternyata mungkin selama ini kita nggak tahu. Bentuknya bukan podcast, bentuknya bukan interview, tapi mereka akan perform on stage di Usmar Ismail Hall jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di sebelahnya Hotel JS Luansa. Jadi nanti acaranya di Usmar Ismail pagi-pagi, break, malamnya kita ada awarding. Dan itu kita akan selenggarakan di tanggal 19 Juli 2023. Mengenai informasi tiket dan lain sebagainya nanti mulai bisa diakses besok di www.jebretmedia.com. Jadi kita akan sama-sama di tanggal 19 Juli melihat sebuah gala. Cita-cita kita akan seperti Ballon d'Or. Jadi semua pakai jas, semua pakai outer, dan kita akan tunjukkan bahwa insan-insan olahraga di Indonesia, atlet, pelatih, manajer, YouTuber, selebgram, public figure yang berkecimpung di bidang olahraga akan tampil di tanggal 19 Juli 2023 tersebut. Demikian opening dari saya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Santini Jebret Media Awards 2023, dan nantinya akan kita perkenalkan juga siapa panelis yang menentukan para nominees dari kategori ini. Sehingga nanti kalau ada teman-teman seprofesi saya yang nanya, kok nama gue nggak ada? Bukan ke saya. Biar kita berikan beban itu kepada panelis tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita lancar dari hari ini sampai dengan nanti 19 Juli 2023. Saya kembalikan ke Nesa dan Terima Intan. kasih Bang Valen. Terima kasih Bang Valen. Luar biasa. Good. Itu dia sambutan dari CEO ya. Dia tadi menceritakan dari CV-nya, curhatannya, sampai bocoran acara nanti, Tan. Iya, ternyata seru banget ya. Kita juga nggak sabar ya nunggu tanggal 19 Juli. Walaupun kita nggak ada di nominasi. Bang Valen tetap ada di sini Bang, karena nanti akan bacain ya. Iya, Dompet awas nominasinya. ketinggalan lagi. Kemarin dompetnya hilang. Iya. Dan itu dia ya, tadi udah dijelasin sama Bang Valen maksud dan tujuan awarding ini sebagai bentuk penghormatan untuk semua pihak yang berkecimpung di dunia olahraga. Iya benar banget, karena di era digital ini apalagi kan makin berkembang banget ya. Banyak banget channel-channel yang berkecimpung di dunia olahraga. Jadi semuanya harus kita berikan penghargaan Nesa. Betul, dan untuk acara ini sendiri Tan, punya panelis untuk menentukan 14 kategori yang ada seperti yang tadi kamu bilang. Banyak ya, ada 14 dan mereka juga punya pengalaman sebagai jurnalis. Di antaranya nanti akan bacain, sebenarnya ada beberapa tapi pada belum datang. Yes. Jadi sementara yang akan bacain adalah Bang Valen dan satu lagi nih yang legend, Iya, yang jurnalis legend. Ada juga Mas Sabto Haryo yang udah menggeluti dunia jurnalistik dari sejak kayaknya kita belum Kita lahir belum ya. lahir. Mas Aryo pokoknya kalau ditanya apa aja bisa jawab. Yes, itu dia. Apa sih yang dia nggak tahu? Udah kayak Google ya. Iya, Mas Aryo kita panggilkan. Kita panggil dulu Mas Sabto Haryo, silakan. Nah ini tentu Yeay. juga ya para panelis kita nggak kaleng-kaleng Nesa. Betul. Oke, langsung aja kali ya kita akan bacain dari Bang Valen nanti dan juga Mas Aryo akan bacain nominasinya. Yes, nah sekarang saatnya kita bacakan 14 kategori nominasi dan siapa saja yang masuk Nesa. Oke, yang pertama mungkin dari ini dulu ya, dari Mas Aryo dulu tentang kategori Jadi, pertandingan. Nambahin sedikit, Ya. Intan dan Nesa, selain Mas Haryo yang belum hadir itu adalah Yusuf Kurniawan, juga wartawan senior di bidang olahraga. Satu lagi adalah Erwin Fitriansyah, yang juga kita tahu senior juga di bidang media olahraga. Jadi mereka bertiga
yang menentukan dan memilih nominees ini yang kita akan bacakan sekarang ya. Yes, Ya. kita akan bacakan sekarang. Oke, yang pertama Mas Aryo dulu yang akan membacakan untuk kategori pertandingan kanal digital olahraga terbaik. Silakan Mas Aryo. Ya, untuk pertandingan olahraga kanal digital terfavorit, yang pertama Tepok Bulu. Yang Tepuk diselenggarakan tangannya oleh dong. Vindes 3 Juli 2022. Wow, udah setahun ya? Udah setahun. Udah setahun loh. Featuring Valentino juga ya. Ada CEO Iya, gue kan? nunggu refund sebenarnya tuh gue belum sampai ya. Jangan diinget-inget kan kalah waktu itu. Udah. Oh, iya, iya. Yang kedua, tiba-tiba tenis. Vindes juga Vindes 12 juga. November 2022. Yang ketiga, Close the Door Corbusier Game on Live Aska Corbusier melawan Vicky Prasetyo Boxing. 31 Tepuk tangannya Maret juga dong. 2022 di kanalnya Deddy Corbusier. Udah setahun juga ya. Yang ketiga, yang keempat, Beyond Combat Showbiz Volume 1 Paris melawan KJ. Dibuat oleh Selos SZXZ 14 Juni 2023, baru ini. Yang kelima, Media Clash Kui Media Group melawan Rans Entertainment. Kui Entertainment. Dan juga keenam Lagi-lagi tenis oleh Rans Entertainment. yang baru saja 23 Juni 2023. Jadi kalau mau lihat visualnya ada di sini, mohon izin karena layarnya di sebelah kanan semua. Dan inilah dia nominasi dari pertandingan olahraga kanal digital terfavorit. Di sini dari Vindes ada ya. Dari Vindes ada di sini Oke. nih, hadir di sini Vindes. Kalau Dari Rans ada? belum datang kayak Belum nih, si Haikal juga nggak datang, belum, nggak apa-apa. Itu adalah nominasi yang pertama. Oke, dan itu sudah semua ya? Sudah, Wah, sudah. next kategori. Tak? Oke, next kategori. Kategori yang kedua adalah untuk konten olahraga kanal digital terfavorit. Yang pertama, saya nggak mau tapi katanya ini memang cukup diomongin orang. Program Dewan Pundit Indonesia dibuat oleh kanal YouTube Jebret Media. Tepuk Tuh, lihat. tangannya dong. Bangga loh kita ada di situ Lihat juga pendukungnya dikit kan. Yang kedua ada Just Talk YouTube Justinus Laksana. ya. Belum hadir ya? Belum hadir Koci ya, belum Koci. hadir. Dia tidurnya kan pagi, bangunnya baru malam. Yang ketiga ada Just Haye dari R66 Sports. Hadir? Ada dari R66. R66? Selamat datang R66. Ada Mas Yafet dan ada Mas Argil, terima kasih, selamat datang di acara ini. Semoga menang. Jangan sampai DPI yang menang. Tuan rumah menang mah nggak asik ya. Lalu ada juga Sportcast 77 dari Sport 77 Official. Ada? Pak CEO-nya tadi ada dan juga Mas Coach Rifan ada ya? Ada. Ada dia. Wah, jadi kalau Sport 77 kan dia podcast terus tuh. Yang nggak tahu siapa di belakangnya, ada tuh orangnya di belakang. R66 ada di belakang. Jadi kita semua saling kenal hari ini. Kemudian juga karena begini teman-teman. Siapa tahu nanti mereka tempat bekerjanya teman-teman ini, ya kan? Siapa tahu. Karena kita keliling, oh dulu dari sini, oh dari sini gitu. Jadi harus baik-baik sama yang punya kanal itu. Siapa tahu malah bekerja di situ nanti ya. Siapa tahu loh, itu kan nggak mungkin ditulis kan ya. Udah Nu, jangan ngomong apa-apa loh. Selanjutnya adalah Box to Box Football Podcast dari Box to Box ID. Ada yang mewakili? Ada ya, ada Mas T Mas Tio, Mas Bona ya. dan juga ada Mas Bona. Itu juga udah melanglang buana itu. Gue dengar-dengar yang satu itu menjadi tempat penyuplai pekerjaan. Kalau dari kerjaan luar negeri, Agensi, tanyanya jadi sama agensi. Agentio. Iya. Bagus loh, itu orang mah ngasih rezeki ya. Dan juga ada Bola Bung Binder dari kanalnya Bola Bung Binder alias Binder Sing untuk konten olahraga kanal digital terfavorit. Kangennya sama Bung Binder udah lama gak ketemu. Kangen, Iya. apa? Kangen udah lama gak ketemu Bung Iya, Binder. dia sibuk banget suara dia. Selanjutnya, Yang ketiga, kalau tadi kontennya, sekarang adalah kanal olahraga digital terfavorit. Yang pertama, Jebret Media TV. wow! Saya kaget. Ya gua aja dah. Saya kaget. Yang ketiga, dua belum ya. Lu
nggak mau nyebut yang kedua ya? Ketahuan lu musuhan lu. Yang kedua, Justinus Laksana. Nggak ada mas yang Kok nggak suka. ada tepuk tangan? Nggak ada yang suka. Tepuk tangan dulu Iya. dong. Ada dombanya coach ini di sini. Yang, Nggak yang ada suka domba itu ini. netizen. Nggak ada dombanya Koci di sini ternyata. Nggak ada. Oh. Yang ketiga, R66 Sports. Wih. Sekarang mas, kemarin habis ngasih training ini personal branding. Ya. Yang keempat, Sport 77 Official. Wah udah 2 ini dia ya, udah 2 nominasi nih Sport 77. Yang kelima, Box to Box ID. Yang keenam, Bola Bung Binder. Dan yang terakhir, Regis Tako. Regis Tako juga hadir tadi, ada yang mewakili ya. Ada. Regis Tako ada yang mewakili tadi? Oh ini dia masnya, Ada. mas. Salam buat Pange, jangan terlalu sibuk bilang ya. Oh beda ya? Jangan lupa olahraga. Oh sorry, bilang, Pak. sorry. Hah? Lagi lari? Di Jawa Tengah? Oh iya. Kenapa sih pada yang belakang lari? Lu lihat apa sih Instagramnya? Ya emang hobi lari. Dan yang selanjutnya, ini agak berat ini saya bacanya. Mas Haryo aja. Nominasi keempat, televisi penyelenggara tayangan olahraga terfavorit. Yang pertama, RCTI dengan program SEA Games 2023. Selanjutnya, Indosiar, acara BRI Liga 1. Indosiar. Yang ketiga, SCTV, program Piala Dunia Qatar 2022. Yang keempat, Trans 7, MotoGP 2022. Yang kelima, iNews, BWF World Tour. Dan keenam, TV One dengan program One Pride. Tadi Aijus yang tepuk tangan kok malu sih, mana tadi? Mas Jaka ya? Tepuk tangan kali, malu-malu amat. Mudah-mudahan menang ya. Selanjutnya ini saya. Selamat datang buat Rifki Alapsi dan Natasha Germania. Rifki mewakili Celebrities FC dan ada Natasha juga dari salah satu yang akan kita sebut sebentar lagi. Silakan ke sini Nat. Dibantu boleh Gary? 2 nominis yang hadir. Oh ada Pak Dewas, ada Pak Kusnaini, tepuk tangan dulu, ada Bung Kusnaini. Waduh, Bungkus jangan di situ lah. Waduh, aduh tolong teman-teman ini tolong dibantu ini. Oh sama Bang Ropan udah Papi aman, Ropan, apa kabar? Oh, ada Papi Ropan juga bungkus. Oke, Natasha. Gary tolong itu Natasha harus dikasih tempat duduk itu ya. Kalau enggak soalnya nanti wawancaranya ke dia semua. Presenter olahraga terfavorit dengan nominasi terbanyak. Dengan 9 nominasi. Yang pertama, Rendra Sujono. Hadir nggak? Belum. Oh dia siaran, semua olahraga diambil soalnya. Yang kedua, ketawanya enak banget. Iya dong, bener Bang Jul. Yang kedua ada Panji Suryono. Hadir dia? Ada? Oke, teman-teman media yang mungkin Panji. yang bukan online mungkin belum banyak yang kenal ya. Kita panggil sama Panji. Panji. Ji, Ji. sini Ji. Kan lu sekarang juga host televisi nasional. Panji barangkali mau menyumbangkan sebuah lagu. Iya. Oke, ini namanya Panji Suryono, boleh tepuk tangan dulu buat Panji Suryono. Ya, silakan duduk Panji. Gimana Ji, masuk nominasi lo? Bayar ya? Kadang-kadang ngomongnya suka yang direkam. Enggak bercanda. Ya. Yang ketiga ada Tio Nugroho. Wih, ada di belakang sana ya. Hadir, Ada, Tio? Ada. Oh, Tio yang mana? Ada Tio 2 nih. Oh, Dua tadi nih. kan? Oh belum ya. Oh belum. beda Tio. Beda Tio. Karena Tio yang satu nggak mau disebut Tio Nugroho, Iya. Tio Nugroho nggak mau disebut Tio juga. Heeh, nama-nama Tio tapi bersaing. Rumit ya? Iya, makanya kita ketemukan di sini. Ada Stewart Henry. Dia lagi di Surabaya. Oh, lagi di Surabaya. Ya ngurusin pembukaan Holy Wing yang lain. Karena ada hanya sampingan dia sebagai presenter Banyak ya olahraga. Holy Wings-nya. Selamat datang Karbel. Oh ini pas banget nominasi ke-6, Kartika Berliana. Ah, ini orangnya nih, oh, ini orangnya nih Kartika Berliana. Ya ampun, anak udah 2 tapi kok masih nggak apa-apa. Terusin dong Bang. Gantung Kemudian ngomongnya. nominasi selanjutnya ada Natasha Germania. Itu tuh di kanan. Oh iya. Yes. Kemudian nomor 5 tadi kelewat senior saya ini, maaf ya teman-teman gambar. Ada top of mind dari MotoGP, ada Lucy Wiryono.
Kemudian ada ke-8 Venilia Agik. Hadir nggak? Yes. Belum hadir ya. Dan selanjutnya ada, ini sih jujur ya, soalnya gue gak enak ya. Ada Intan Saumadina. Ini beneran karena nggak enak. Pantesan di paling terakhir ya. Padahal sebenarnya cita-citanya maunya saingan sama Bang Valen, tapi kenapa jadi acaranya Bang Valen? Level gue udah yang bikin acara, bukan Udah beda, saingan udah beda, sama udah lu. beda. Oke, itulah dia nominasi dari presenter olahraga terfavorit. Harusnya lu tanya kenapa Ibnu gak ada. Iya, kok nggak ada? Kok Karena nggak ada? selebritas ya. Karena Ibnu bingung. Dia bingung sekarang, dia sebenarnya TV Kebon Jeruk apa TV di Daan Mogot. Bahaya ada kamera, Len. Hah? Dan sekarang dia nama akunnya soalnya berubah menjadi Rindu Family. Rindu Family. Jadi kurang olahraga. Menurut panelis itu kurang olahraga ya Mas? Ya itu udah masuknya konten saingannya Atta Halilintar ya. Lebih berat lagi saingannya. Ya. Oke, untuk pengamat olahraga terfavorit silakan Panji bacain biar lu ada kerjaan lah dikit. Untuk pengamat olahraga terfavorit, nomor 1 ada Justinus Laksana atau Coach Justin ya. Tuh kalau Koci, belum CS-nya sampai. dibenerin namanya. Nah, ya kan orang tanya Coach Enggak, Justin. enggak, tapi tulisannya udah justru dilaksana. Oh gitu sekarang. Oh Revisi. iya, udah ini nama Partnernya kok formal nggak ya. tahu gimana? Yang kedua ada Binder Singh. Nah, Binder Singh. tepuk tangan buat Binder Singh dulu dong. Nah terus juga yang ketiga, ini ada yang udah kita sapa tadi, ada Muhammad Kusnaini. Bungkus Naini. Terus Dan nomor 4 ada Bung Towel alias Tommy Welly. Bung Toel Toel. izin lagi ke Bandung. Oke, Oke. lagi dinas. Akhirnya WA gue dibales. Yang kelima ada Roni Pangemanan. Bung Ropan. Papi Wih. Ropan, luar biasa Papi Ropan. Hambanya dengan konten-konten YouTube TV besar. Wih. Masuk terus pro iklannya. Wih, ini mantap sekali. Oh, Nanti emang. doa penutup Bang ya. Nomor 6, oh ini pengamat sekarang ya? Ya. Pengamat sekarang ya? Ah Oh itu kan udah ya, masuk iya dong. Pengamat olahraga terfavorit nomor 6 nominasinya adalah Bambang Pamungkas. Wih. Ya. Dan yang terakhir ada dari badminton nih pengamat terfavorit Yuni Kartika. Yuni Kartika, Mbak Yuni juga izin tapi 19 Juli dia akan hadir. Itulah dari pengamat olahraga terfavorit. Kita lanjut lagi Mas. Ke selebritas pegiat olahraga terfavorit. Nomor 1 Vincent dan Desta. Yes. Nomor 2 Raffi Ahmad. Nomor 3 Atta Halilintar. Nomor 4 Deddy Corbuzier. Yes. Nomor 5 yang kita tunggu-tunggu Ibnu Jamil. Nah, dia biar saing. Akhirnya. Biar dia di sini, kalau dia di olahraga kagak ada saingannya. Karena penontonnya penonton entertainment. Kita masukin di sini, kita lihat paling nomor 8 nanti dia. Nomor 6 Gading Marten. Nomor 7 Denny Sumargo. Dan nomor 8 Augie Fantinus. Oke, Fantinus. Ini sedikit aja kita mungkin bisa sampaikan Mas Aryo kenapa mereka masuk gitu loh. Emang ngapain dia dalam olahraganya? Ya, kita menilai mereka punya kontribusi yang cukup besar ya dalam ikut membangun industri olahraga kita. Mereka punya influence yang cukup besar, mereka punya followers yang besar, dan itu ternyata bisa membangkitkan ya olahraga yang sekarang lagi ada di Indonesia. Vincent Desta, pingpong, tenis, bulu tangkis sudah bikin. Ada juga acara oven BO ya bro. Ya kan, itu juga tentang olahraga. Raffi Ahmad udah punya klub basket, klub bola, bikin program olahraga. Ada Rans Sportainment juga, Atta Halilintar, Pendekar, Bekasi. Juga aktif dalam olahraga. Deddy Corbuzier sempat bikin tinju, catur. Ibnu Jamil, nggak bikin apa-apa sebenarnya dia. Tapi karena dia terkenalnya lari aja terus, lari dari Sama kenyataan. Serigala Riders. Oh iya, motor. Gading Martin, dia di KUI, bikin media class juga, dan juga di Kediri ya, sempat di Kediri, di klub sepak bola Persik. Denny Sumargo, pebasket sombong, concern basket, sama Augie Fantinus yang selalu ngajakin figur-figur basket ataupun juga public figure untuk main basket bareng sama dia. Jadi kenapa mereka kita masukkan kategori tersebut dan kenapa ada kategori itu yang tadi saya bilang, udah waktunya kita benar-benar sport entertainment. Ya kita harus bareng, sportainment jadinya kira-kira. Kemudian ini yang seriusnya ya. Bukan berarti dari tadi gak serius. Tapi ini kan kalau dulu bola bikin malam penganugerahan
atlet terbaik ya kan yang ininya sebenarnya. Jadi ada atlet terfavorit Mas Haryo. Yang pertama Marcelino Ferdinand. Sudah sampai Belgia, sampaikan salam. Dan starter juga ya di Belgia, Ya. kontribusinya besar di semua level timnas. Jadi kita anggap memang pemain ini punya potensi dan punya kemampuan yang di atas rata-rata lah, sehingga kita masukkan sebagai salah satu atlet terfavorit. Lalu yang kedua ada Anthony Sinisuka Ginting. Lagi ngelamar di Australia, titip salam juga. Ada Coach Harry IP juga hadir hari ini, terima kasih Coach. Sudah hadir, boleh dibantu Ger. Kalau Ginting jelas ya, juara Singapore Open kemarin dan cukup stabil berada di peringkat atas dari ranking WBF. Lalu nomor 3 ada Rifan Nurmulki dari cabang bola voli, kontribusinya juga sangat besar, terakhir medali emas di SEA Games, 3 SEA Games berturut-turut, jadi kita anggap dia punya kontribusi yang besar juga untuk dinominasikan sebagai atlet favorit. Lalu nomor 4 ada Andakara Prastawa Diaksa, atlet bola basket. Walaupun mungkin ya kita tidak mendapatkan medali emas di SEA Games kemarin, tapi secara personal, secara individu, dia menjadi pemain, segelintir pemain yang bisa mencetak 2000 poin di IBL dengan perhitungan baru ya dari tahun 2016. Dia bisa menembus 2000 poin, jadi kita anggap sebagai salah satu atlet yang pantas menjadi yang terdepan sebagai atlet terfavorit. Lalu kelima ada Aldila Suciadi, atlet tenis baru mendapatkan juga medali emas di SEA Games, ikut di French Open sampai semifinal ganda campuran. Ganda putrinya sayang secara kontroversial harus terhenti di French Open, tapi sepanjang tahun dia bisa mendapatkan 2 gelar ya di ajang WTA. Jadi itulah dia nominasi dari atlet terfavorit. Masih dari Mas Haryo. Lalu kita berlanjut ke pelatih terfavorit. Nomor 1 ada Indra Syafri. Ya apalagi kalau bukan medali emas SEA Games yang kita nantikan sejak tahun 1991, akhirnya bisa dipecahkan oleh Coach Indra Syafri. Lalu nomor 2 ada yang baru saja kita sebut, Ko Heri Iman Pringadi atau biasa kita kenal dengan Coach Heri IP. Terima kasih Coach sudah hadir. Siap Coach, habis ngelatih langsung hadir sini. Boleh dong tepuk tangan yang lebih apresiasi lagi buat Coach Heri IP yang membuat ganda putra kita tidak pernah kehabisan Betul, ada pasangan. Ada 4 pasangan ya, Iya. selalu warawiri di 20 besar. Benar. Mungkin yang akan ditanya nanti Kevin sama siapa ya, tapi jangan ya. Oh iya, lu ada-ada aja pakai dipancing. Selanjutnya. Nomor 3 ada Dirja Wiharja, pelatih timnas angkat besi, baru juga juara atau mendapatkan 3 medali emas di kejuaraan dunia di Kuba dan di SEA Games kemarin juga mendapatkan 7 medali emas kalau tidak salah. Jadi kita anggap sebagai salah satu sosok yang layak dikedepankan sebagai pelatih terfavorit. Nomor 4 ada Coach Bima Sakti, mendapatkan gelar juara di AFF U16 ya, di Agustus 2022 dan juga menjadi asisten pelatih SEA Games ya, yang menjadi juara kemarin dan baru saja terpilih menjadi pelatih U17 untuk Ya. Piala Dunia. Nanti malam katanya diajak meeting sama Pak Erick Thohir. Oh, ya, siap. Ya. Tadi Pak Erick Thohir bilang pas di doorstop sama Kapolri tadi. Dan pelatih Ya kan? terfavorit yang kelima ada Eni Nuraini sebagai pelatih timnas atletik, berkontribusi besar dalam menjadi juara 4 kali 100 ya putra kita di SEA Games kemarin dan beberapa medali lagi. Jadi kita anggap juga sebagai salah satu sosok yang layak menjadi pelatih terfavorit. Sebenarnya kita sempat memikirkan ini memilih melalui panelis khusus untuk 2 kategori tadi. Namun karena ini penyelenggaraan pertama dan kita berunding untuk diseragamkan terlebih dahulu sehingga tetap untuk pelatih dan atlet terfavorit kita sebutnya tetap terfavorit. Karena biasanya kalau di awarding yang pakai panelis itu kan Terbaik. terbaik. Nah,
kita sementara masih seragamkan dulu semuanya, vote yang bisa di-download, bisa diakses mulai nanti malam, mulai besok lah ya, di www.jebretmedia.com. Jadi memang masih semuanya sama berdasarkan voting semua. Tim terfavorit. Mas Aryo lagi ya? Silakan. Tim terfavorit nomor 1 ada Timnas Sepak Bola Putra SEA Games 2023. Ini gimana Mas Aryo? Kemudian yang kedua ada PSM Makassar BRI Liga 1 2022-2023. 2022. 2022-2023. Gimana mau menang loh? Nomor 3 ada Timnas Voli Putra SEA Games 2023. Kemudian nomor 4 ada Timnas Basket Putri SEA Games 2023. Dan yang kelima ini kekinian sekali ada dari esports ada Onyx Esport. Keren ya ada esports segala ya. Kita harus semua. Walaupun belum bisa semua tapi kita coba dan mudah-mudahan sekali lagi dari teman-teman nominees yang datang kami ucapkan terima kasih teman-teman media, terima kasih sekali. Dan ini kita akan menuju ke, ini juga penting. Walaupun kadang yang punya kita nggak tahu siapa, tapi tiba-tiba pengaruhnya sangat besar. Yaitu akun medsos olahraga terfavorit. Ya. Yang muji saya dikit, yang ganggu saya banyak nih biasanya nih kalau akun medsos ini. Tapi ya sangat viral sekali. Dan saya berterima kasih untuk itu. Makanya kita berikan juga nominasinya. Yang pertama, Instagram dari pengamat sepak bola. Kita ada yang hadir dari pengamat? Oh, kita juga tahu ya nanti ada preskon jam 2 ya untuk Liga 1 di BRI. Mungkin sedang bersiap-siap karena pengamat sepak bola biasanya selalu paling pertama itu beritanya ya, cepat sekali dia. Ya. Kemudian ada Twitter dari Mafia Wasit. Nah yang ketawa tuh biasanya tuh rombongannya. Iya ya. Salah satu admin itu biasanya. Ya. Kemudian ada Instagram yang sering hilang akunnya. Garuda Revolution. Ada di belakang tadi ya. Siapa yang datang? Hadir. Divo datang? Ya, Kak Divo ya? Oh ada. Divo, mana Divo? Ini dia orangnya nih. Yang selalu, apa namanya tuh? Spartan ya. Kalau udah Indonesia, udah pokoknya. Udah, lawannya Malaysia pokoknya udah. Akun Malaysia 10 hilang. Akun dia hilang tiap bulan. Divo, apresiasi untuk Divo, top abis Divo. Divo udah datang juga, makasih Divo. Kemudian ini bulu tangkis nih yang megang nih Instagram dan Twitter ada Badmintok. Badmintok ini luar biasa juga sampai akhirnya menjadi official partner berbagai kejuaraan series dari BWF. Asik BWF. Kemudian Instagram volley ini dari Volleygram. Volleygram. Dan Instagram dari @mainbasket. Kita lihat nanti apakah pengamat sepak bola atau Garuda Revolution. Biasanya yang suka untuk ngajak orang banyak tuh biasanya Garuda ini. Ya kita lihat nanti bagaimana Garuda Revolution ya. Alright itu dia untuk akun medsos olahraga terfavorit. Akun kita nggak ada ya? Gak ada. Akunnya nggak ada. Nggak ada di panelis gimana ini? Belum viral soalnya. Jebret Media malah nggak ada ini akunnya. Cukup 2 nominasi Cukup aja. 2 nominasi ya. Dan belum tentu menang. Dan karena kami juga sampaikan tadi bahwa olahraga tidak lepas dari yang namanya support. Maka kita juga akan memberikan kategori yang menjadi bagian penting dari kegiatan-kegiatan olahraga dan juga bagi para atlet tentunya. Ini adalah brand olahraga lokal terfavorit. Karena kita peduli dengan lokal juga, tentu kalau global ya sudah mendunia. Sehingga seperti Ibnu ya, dia kan hanya mau dikontrak oleh brand global. Ya dia tidak mau yang lokal, maka dia baru menandatangani tahun ke-5 kan. Ya, betul Ibnu? Ya karena yang brand lokal kenapa? Hei, kamu jangan salah. Ada anak buahnya Pak Adrian di sini, Fisik Sport loh. Ya, oh lu udah pernah ya? Saya udah pernah dapat. Yang pertama ini bulu tangkis ya. Ada brand Fly Power. Ko Haryanto Arbi izin tadi jam 9 ada kegiatan dulu. Apabila ada wakilnya selamat datang dari Fly Power. Yang kedua ada Mills. Ada yang hadir? Abi atau Mas Arhan nggak ada? Baik, Mills. Mills. Aduh, Mills. Bukan pas SEA Games itu loh. Sayang sekali tuh Mills. Kepajang di mana-mana maksudnya ya? Iya. Tapi pas Argentina kan kemarin. Iya.
Yang ketiga ada brand Specs. Yang bolanya dipakai di pertandingan itu juga. Yes. Ada Pak Iwan? Pak Iwan, selamat datang Pak Iwan. Halo Pak Iwan, selamat ya, bolanya ditendang-tendang sama Parades. Dijual mahal tuh. Selamat datang Pak Iwan, selalu peduli dengan sepak bola. Dulu dia aktifnya di Panasonic Gobel World. Sekarang di olahraga. Pak Iwan Saktiawan. Yes, terima kasih Pak Iwan. Bener-bener sakti dia. Dialah juga yang membuat, udahlah. Ortus 8. Selamat Ortus 8. Kemudian ini juga dulu punya legenda kita tapi sekarang sepertinya udah di grup MAP ya. Ada Aztec. Dan juga Eiger Darius ya. Eiger Darius. Oke. Itu dia untuk brand olahraga lokal terfavorit. Silakan apabila ada teman-teman brand di sini, silakan kerahkan para karyawannya, bukan, para loyal customernya untuk mensupport. Karena ini adalah awarding pertama untuk khusus olahraga di digital yang mengadakan ya. Dan ini juga penting, toko perlengkapan olahraga terfavorit. Ini dari online nih, tapi laku banget. Ada Top Score, bukan Top Score Media. Ini Top Score-nya pakai E belakangnya. Ada dari Top Score? Terima kasih. Dan kedua Fisik ID. Fisik ID, ada yang hadir ya? Fisik, ini kuat, ini jaringannya kuat ini. Kemungkinan menang ini, jaringannya kuat ini. Karena bukan cuma fisik dia. Dia banyak yang gak fisik juga. Kemudian Sport Station. Ya, gitu dong. Bagus Wan. Nah, tambahin lagi Wan, Sport Station. Padahal dulu dia di situ juga. Tokopedia. Karena ini marketplace, Shopee. Nah, kalau kita ini cuman berani untuk menominasikan dua-duanya barengan. Cuman Raffi yang bisa ngadirin dua-duanya sponsor ya. Itu kita mah gak sanggup itu pasti ya. Heran emang Raffi hebat banget. Ada yang hadir dari Shopee, kemarin juga kita udah undang. Oke. Kemudian ini yang tradisional ya. Masanya banyak nih. Kicau Sport, toko olahraga legenda ini. Dan juga Saudara Sport, toko perlengkapan olahraga untuk kaum-kaum yang sudah seperti kami. Ya. Dulunya belinya di situ. Belum ada kayak Top Score. Salah satu panelis sudah hadir, kita pergantian pemain dulu. Terima kasih Panji. Yes, Yusuf yes. Kurniawan. Om Yuke baru datang. Tepuk tangan dulu dong buat Om Yuke, selamat datang. Om Yuke. Selamat datang Om Yuke. Maaf Pak, terlambat Pak. Izin. Tapi gimana Om Yuke penyelenggaraan begini menurut lo? Lo kan juga makasih udah mau jadi panelis. Ya luar biasa ya karena udah lama kita nggak ada lagi penghargaan seperti ini. Dulu sempat booming Siwo bikin, terus agak mati suri dan sekarang muncul lagi. Kita ingin berikan penghargaan untuk pelaku olahraga itu menurut gue luar biasa banget. Dan kemarin sebenarnya kan gue ditodong juga kan. Tapi begitu pas acaranya ini benar-benar serius, wah ini memang sepatutnya kita support ya. Makanya begadang-begadang deh tuh ya. Asik, dia jujur begadang-begadang. Terima kasih Mas Yusuf Kurniawan. Dan yang last but not least ini juga penting. Karena tanpa mereka sama seperti tadi kanal-kanal entertainment yang bermain olahraga, ini juga public figure bermain olahraga juga kami menilai sangat penting membawa pengaruh untuk masyarakat lebih giat dalam berolahraga. Kategori yang terakhir adalah komunitas olahraga selebritas terfavorit. Bahkan sempat ada yang viral ya, sesama selebriti agak rame waktu itu. Ya karena memang kami ini para atlet yang gak jadi soalnya. Akhirnya jadinya public figure. Jadi masih suka gelisah kalau di lapangan ya. Ini adalah yang salah satu yang paling tua dan paling dianggap serius gitu. Padahal kita tuh fun semua. Nomini yang pertama, Celebrities FC. Ada Bang Jul dan Rifki, Sekjen hadir siang hari ini. Ini harus menang ini. Harus kita kerahkan follower kita Bang Jul. Ya Ki, ya kan harus menang ini, kita harus menang. Oh iya Bang Jul ini saya salah. Celebrities FC ini adalah Rifki. Ya, yang kedua ini baru Bang Jul. Happy Bowlers dari komunitas basket.
Yang ketiga, ini tidak kalah lucunya, tapi suka serius juga. Ada Komando FC. Ada Atofik juga di situ dan ada para komedian semua di sana. Yang keempat, ada Stand Up Indo FC. Yang kelima, karena motor ini ya, ada Prediksi. Tidak nambah anggota dia tapi segitu aja anggotanya. Kemudian yang selanjutnya nomor 6. Ini anak-anak mudanya nih. Kalau nggak mau masuk Celebrities FC dia kesini. Ya, namanya Colossus FC. Ini L dan kawan-kawan. Ya. Yang seangkatan mereka yang masih mau main di kita tuh cuman Bastian. Karena dia mentalnya udah kuat ya. Sama Ata ya. Ata pun sekarang udah jarang datang. Sekali-sekali Ata. Dan ini ada ceweknya kalau ini. Fun football cowok cewek. Diasuh dulu oleh Rocky Putirai. Ada Jakarta, nyebutnya apa ya belakangnya? Oh JKT? Oh lo anggota juga ya? JKT 69. Ya kita sih berharap Cynthia Mariskanya aja, nggak usah yang laki-lakinya lah. Kalau laki-laki udah di SFC kita. Itulah komunitas olahraga selebritas terfavorit. Dan kita boleh tepuk tangan dulu untuk 14 kategori nominasi yang sudah disampaikan. Ya. Oke, terima kasih Terima Abang. kasih. Dan itu dia tadi nominasi dan kategori-kategorinya ya. Nah sekarang kalau caranya gimana cara votingnya? Cara votingnya itu nanti satu suara cuma bisa satu kali vote. Iya, nggak boleh double ya Nggak boleh, nggak pokoknya. boleh. Caranya kalian tinggal buka aja di www.jebretmedia.com. Sekali lagi di www.jebretmedia.com. Nanti di situ kalian bisa vote by kategorinya. Setiap kategorinya kalian pilih satu ya. Satu suara satu kali vote. Dan juga vote akan dibuka mulai besok hari Selasa sampai dengan tanggal 18 Juli. Sebelum tanggal 19 kan kita Iya. acaranya tanggal 19. Jadi Ini mulai harus cepet-cepet besok ya. Ya, mulai besok udah bisa milih sampai dengan tanggal 18 Juli nanti ya sebelum acara. One voice, one IP artinya kalau udah milih sekali udah nggak bisa lagi. Iya, jangan lupa pokoknya kerahkan masanya semuanya untuk mendukung sampai tanggal 18 Juli. Nah, kembali ya kita ingetin acara puncaknya di tanggal 19 Juli di JS Luansa Jakarta. Dan di hari yang sama juga ada rangkaian pre-show Sang Juara Bicara mulai jam 9 pagi di Usman Ismail sebelahan ya Bang ya. Betul sekali. Jadi nanti kita juga ada tiket yang sebenarnya awarding tidak kita jual. Ya. Jadi awarding hanya untuk undangan saja. Karena dari nomini saja udah 85. Jadi tapi karena saya gini loh, dulu juga gue di APP pengen dong datang kayak ke Ballon d'Or, ke apa, mereka bikin acara giveaway kan. Nah kalau ini yang memang membeli tiket terusan dari Sang Juara Bicara lanjut ke awarding kita siapkan hanya 20 tiket. Jadi ada nanti 20 tiket khusus yang bisa nonton Sang Juara Bicara lanjut ke awarding. Sisanya memang hanya untuk undangan saja. Di luar pers ya? Di luar pers. Di luar pers. Oh iya untuk teman-teman pers juga nanti. Tapi kalau ternyata memberatkan Mas Aryo tolong info ke saya. Pers pun nanti harus ada dress code-nya. Iya. Iya harus. Jadi memang nanti kalau yang datang terus misalnya memang dirasa berat nanti kita kasih voucher ke Pasar Baru. Iya. Nanti ada langganan tempat jas buat saya ya. Nanti itu di handle oleh Binder Singh karena dia punya tailor. Bercanda. Iya, Tapi bercanda. nanti kita coba tampil dari media, nominis, panitia, kita mau bikinnya gala di tanggal 19. Jadi kita bikin keren. Kami jamin untung ataupun rugi acara ini, acaranya yang penting keren. Karena kita pengen nunjukin orang olahraga itu juga bisa keren. Orang olahraga itu ternyata tidak murah. Orang olahraga ternyata kreatif juga. Dan orang olahraga ternyata memang kompetitif ya Wak. Jadi itu dia. Paling satu dari gua untuk tiket. Jadi sekali lagi karena ini daging kita ngasih harganya tetap nggak yang wagyu. Isinya wagyu tapi kita kasihnya daging M85 lah. Yang masih agak keras harganya alias Masih nggak terjangkau mahal lah amat. ya. Supaya nggak memberatkan. Karena ada 6 pembicara jadi nanti kalau yang beli di early bird seminggu pertama itu kita langsung kasih tiket terusannya 300.000. Sudah bisa nonton 5-5-nya. 55 ya, ada Sampai- Aderai tadi. Jadi Indra pre-sale-nya Sakti. hanya menjual yang terusan. Ya. Oke. 300.000. Tapi nanti setelah seminggu pre-sale harganya dipecah. Untuk
lihat dari bulu tangkis, Atovik dan Gracia itu 200.000. Untuk Aderai dan Chris John itu 200.000. Dan untuk Indra Safri sama saya itu 200.000. Jadi kalau beli ketengan dia jadinya 600. Sementara kalau tadi beli di pre-sale itu cuma 300.000. Setengah harganya. Ya. Kalau harga normalnya beli satu paket terusan itu di 500.000. Baru nanti on the spot masing-masing berbeda lagi. Yang 200 jadi 250, yang 500 jadi 600. 20 orang beli terusan itu harganya 1 juta rupiah. Hanya 20 orang yang bisa membeli terusan untuk nonton di Sang Juara Bicara, lanjut ke gala di awarding Santini Jebret Media Awards 2023. Oke, terima kasih Bang. Dan Intan, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak panggil beberapa nominasi kita yang sudah hadir ya. Iya. Kita mau wawancara dong. Kita undang dulu ya. Kita undang Kita untuk ajak ngobrol yang pertama ada Coach Coach Harry Harry Ipe. Ipe. Sebagai salah satu nomini pelatih favorit. Kita ajak ngobrol dulu di sini. Coach? Oh, Mana, lagi Coach? makan, Lagi lagi makan. makan. Oke. Lagi makan. Kita ajak ngobrol Natasha, yang lain dulu. Natasha. Natasha Oke. dulu. Lagi makan juga. Lagi makan. Ya Oh, udahlah iya. makan aja lah. Ada yang lain lagi Oke. Divo. Ada Kak Divo. Divo. Kak Divo lagi makan gak Kak? Nah, Oke, coba. boleh. Dari Vindes dulu dong. Dari Gua Vindes. mau denger dari Vindes. Oke. Ini ide kreatifnya Vindes nih ada di Mas Awan semua nih. Boleh kita undang? Boleh, Mas boleh Awan? kita undang. Kita undang Vindes. Silakan, Dari timnya Mas. Vindes. Dari silakan. gambaran beliau tuh gimana sih kalau acara ini? Karena kan sukses terus acara Benar, Vindes. benar, benar. Tepuk tangan dulu dong buat dari Vindes. Mas Awan boleh ke depan Mas Awan. Tadi udah ditanyakan, gimana Mas menurut Mas acara yang kita buat nih Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect Bang Valen, satu kata dari gua, dari Vindes, mewakilin juga Vincent Desta yang lagi nggak ada di Indonesia, lagi jalan-jalan mereka. Kemarin Desta habis tanding juga capek, makanya mau jalan-jalan. Vincent juga lagi liburan, tapi gue sangat mengapresiasi apa yang dibuat sama Jebret Media, khususnya dari Bang Valen, karena acara-acara seperti ini, nggak tahu ya, tapi kayaknya di digital baru ini ya. Dan support banget kalau teman-teman butuh apa-apa, gue siap membantu Bang Valen. Thank you Vindes. Bang Valen ini salah satu yang akhirnya membuat Vindes tuh sadar bahwa oh kita bisa membuat acara sportainment segini ya. Karena waktu itu tanpa Bang Valen yang panjat sosial, kayaknya nggak bakal ada tepok bulu. Sampai sekarang kemarin terakhir di tiba-tiba tenis begitu. Thank you Awan. kasih. Satu support sudah didapat kita. Yes. Dari Vindes. Dari Vindes. Vindes. Next kita ajak ngobrol siapa lagi nih Bang? Tadi Saya lihat Bang Kak ada- Divo atau siapa? Divo udah makan? Masih makan? Boleh ke depan Divo? Boleh. Divo. Garuda Revolution. Ya. Tapi kita juga nggak boleh terlalu lama karena dia bilang, oh dia pada makan, gue pada mau makan juga kata teman-teman Oh media kan. iya ya kan? betul. Ya kan? Oke. Aman-aman bang, Perwakilan bentar bang. sebentar ya. Wih, keren ini acaranya nih. Ini dia, Komandan Garuda Revolution. Yang sekarang lebih ke skincare ya. Wajahnya dirawat terus Biasanya ya. makin glowing tuh. Makin glowing. Oke, Kak Divo. Kak Divo ini kan udah lama ya bikin akun Garuda Revolution. Ini pertama kalinya ada akun apa ya, mungkin digital yang buat penghargaan kayak gini. Kalau Kak Divo sendiri gimana ngelihat acara ini Kak? Kalau aku ngelihat ini tantangan baru ya Dan buat Garuda Revolution ya. Karena kan biasanya itu kita voting itu kalau nggak voting di AFC, pemain terbaik, itu kita udah pasti menang. Ini dia gue senang sombong. Kita nggak ada yang lawan. Karena satu Indonesia yang jadi satu ya. voting lainnya itu kita juara dunia 2 kali. Voting di Instagram. Juara dunia? Juara dunia 2 kali, 3 kali malah berturut-turut di transfer market tuh. Oh. Nah sekarang ini pengalaman baru, tantangan baru yang luar biasa. Ini acara luar biasa karena selama hampir 10 tahun jadi fanspage di Instagram baru kali ini ada gitu loh. Acara-acara yang seperti ini. Ini luar biasa untuk mengapresiasi pihak-pihak yang berkaitan dengan olahraga Indonesia. Luar biasa ini emang Jebret. Oke. Thank you. Thank you, thank you. Divo. Thank you Kak Divo. Kan Divo selalu, dan si apa namanya Juragan baik banget nih bikin kita ini gitu. Iya. Ya boleh kali Juragan masuk sini. Belum ada juga. nih, belum ada. Skin Gila, kan belum Juragan. ada ya. Kan akrab sama Juragan ya kan. Main todong aja kita. Insya Allah masuk. Asik. Thank you, Bo. Thank you, Bo. Thank you, Terima Thank you, Bo. kasih. Thank you, Bo.
Terima kasih Kak. Udah selesai makan Oke. mungkin Iya. Kartika? Nah. Kabel bentar. Berdua lah. Kabel sama Natasha. Iya dong, aduh aku tuh gimana ya mau ngomong, takut salah. Ini ada 2 kok, mic-nya nggak apa-apa. Iya ada banyak kok. Ayo. Aduh, nih figur-figur olahraga itu, Silakan. Ya, kamu di sini boleh, kamu di kiri kanan aku, kamu di kanan aku, kamu di kiri aku di tengah ya. Oke. Oke, Yes. Gimana? Yes. Mic-nya belum. Nggak Kalian nyala. nyangka nggak ada nggak namanya nyala? di sini masuk salah satu Iya. kategori? Nyangka nggak? Nats dulu deh. Kartika dulu kan senior. Jawab aja berantem ya. Intan dulu deh, Intan kan juga masuk. Kan MC-nya MC-nya nggak bisa, nanya, nggak ya, bisa bisa. ditanya. Gak nyangka lah kalau aku ya. Iya, Tiba-tiba nggak dihubungin nyangka, sama tapi ini Bang Valen. favorit kan, terfavorit bukan terbaik kan. Kalau terbaik tuh beban banget loh. Iya. Ini hanya terfavorit kan, nominasinya. Ya, biasanya dari favorit itu udah akan jadi terbaik. Karena semuanya bagus-bagus dan terbaik, jadi pilih semuanya. When everything is important, nothing is important. Artinya apa tuh Bang? Artinya kamu harus bersaing mulai hari ini, jangan sok baik-baikan kalian. Nggak, tapi nggak nyangka sih waktu itu dihubungin sama Bang Valen lagi di luar tiba-tiba dapat undangan terus masuk nominasi. Wah, big respect tentunya untuk Bang Valen, luar biasa. Ini kan tentunya juga jadi wadah ya untuk kita semua akhirnya bisa unjuk gigi di sini. Yes. Wah, luar biasa. Jadi seneng banget, of course perasaannya paling pertama seneng dan gak nyangka sebetulnya. Karena pas tahu nominasi nama-nama yang ada di kategori tersebut juga ngeliatnya wah gila ini nama-nama hebat semua ya gak sih? Mau Iya. bersaing juga gak akan mungkin bersaing. Ini Iya, punya betul. keunikan dan kehebatannya masing-masing. Sorry sebentar, Bang. Nesa maaf ya, berarti kamu di situ juga. Kamu nominasi juga Sini kan? dong. Iya kan? Sebentar Bang Valen, satu Karena kalau pertanyaan. Intan benar. wording, kalau Nesa wordingnya beda. Ntar gue bikin Apa? kategori khusus. Bang Valen, satu Kategori Karena pertanyaan. nanti kita ada after party. Oh, Bener ya? Ada. Itu gak usah disebut ya. Itu Bang Valen, dikat satu aja, dikat. pertanyaan aku buat Iya. Bang Valen. Dapat nomor Natasha dari mana? Wah. Waduh. Kok bisa tiba-tiba diundang dapat dari mana Bang coba? Lu mau nomor siapa sih presenter olahraga di Indonesia? Orang dalamnya udah banyak Ordal ya? Terakhir wording ada tuh masih gue juaranya. Kalau dia masih ada dari kemarin gue masih juara terus. Kok tahun ini kenapa Udah nggak jangan, ini masuk? bukan Oh, tentang jangan. gue mau Oke, nanya oke, sekarang oke. Nah kalau masing-masing. Intan gimana nih? Sekarang boleh tanya dong Bang Ini Valen. kalau host semua semuanya ngomong ya. Berebutan ya? Nanti cerita dulu Kabel, nyari Kabel, bagi ya. menurut lu siapa saingan terberat lu? Semuanya lah itu. Antara Intan atau... Kalau antara Intan sama Nat, Ya, yang ada di lu sini. yakin gak lu lebih tinggi nilainya? Ya nggak gitu dong. Percikan-percikan itu Gue terjadi belajar di sini. dari Vindes, gue belajar dari jurang ya? Vindes. Tepi jurang Acara ini, tuh harus tepi ada jurang. bumbunya. Tepi jurang ini. Kalau dibanding Nat sama Intan, menurut kamu nilainya lebih tinggi gak votingnya? Jauh lah aku ya. Jauh apa? Jauh apa dia lebih tinggi? Optimis dong. Natasha gimana Natasha? Dibanding Intan sama Kabel? Ada Kak Venilia Agik juga. Oh iya, ada kafe ini nggak datang ya? Lucy Wiryono. Oh, iya. Iya, iya kan gak dateng. Yang dateng aja dulu. Abang. Yang datang, yang paling berat. Bang Valen. Nah, yang paling berat Intan karena orang dalam. Gak ada. Gak ada orang dalamnya. Nggak ada orang dalaman. Intan, Kalau Intan yang Paling berat. Boleh nggak yang lain selain mereka Nggak berdua? bisa. Panji Suryono. Gak bisa, Panji yang cewek, yang Suryono. cewek, Nggak yang bisa, yang cewek. Oh cewek. Yang berat siapa ya? Sama-sama berat bang dua-duanya. wah kalau cewek susah ya. Kalau Kak cewek Feni, susah ya. Kak Feni. Oke, Tapi kalian mending sebenarnya mending gini baik-baik sekali-sekali aja kan? sekali-sekali gini deh. Sekali-sekali kayak di TV-TV gitu dah ya. Gue pengen tahu dah suaranya dah. Yang mendukung Kabel mana? Suaranya ada nggak mendukung Kartika Berliana? Oh ya, sorry ya. Intan. Kenceng dong Ordal. Nat. Curang ini pers soalnya. Coba netizen. Ya silakan nanti disuruh follower kalian untuk vote. Foto. Emang vote-nya di mana Bang? Di www.jebretmedia.com. Ya, Oh. www.jebretmedia.com. Nanti kita share ya masing-masing. Oke. Jadi nanti Kita promo. teman-teman juga jangan khawatir yang datang misalnya mikir oh ini wordingnya kan yang kayak biasa. Enggak. Kita akan mulai dari red carpet. Red carpet baru kita akan masuk dinner. Habis dinner kita mulai acara. Habis acara ada after acara di situ juga dengan DJ ya. Jadi ini pokoknya buat teman-teman media juga kalau ntar undangannya dapet jangan sampai nggak datang. Karena kami bikin ini se-eksklusif dan segala-galanya. Segala-galanya. Karena
sudah masuk 1 STNK mobil saya untuk acara ini. Kalau memang diperlukan. Kenapa? Untuk olahraga Indonesia. STNK-nya dong, BPKB-nya enggak Bang ya? Enggak, STNK-nya hilang di dompet gue yang kemarin di GBK. Oke, terima kasih banyak. Thank you, guys. Bang Kak Valen. Natasha Germania. Thank you. Terakhir kan dong, belum kita. Thank Gaji you. buta itu. Oke, terakhir Makasih kita mau buka pertanyaan untuk teman-teman media yang Ya. mau nanya, silakan. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan aja, silakan Boleh, ada rekan-rekan silakan media mau teman-teman nanya. media yang ingin Nah. bertanya. Oh ada Mbak, Oke. silakan Mbak. Oke Mbak. Selamat siang Margit dari IDN Times. Bang mau nanya ini buat kategori atlet, pelatih dan tim ya kalau nggak salah. Ini kan kalau lihat dari nominasinya paling sedikit Bang 5. Kalau yang lain ada 7, ada yang sampai 9 tadi. Boleh tahu nggak alasannya apa? Maksudnya kenapa hanya 5 gitu yang masuk nominasi? Misalnya kayak tadi pelatih kan sebenarnya atlet, seni apa namanya? Sorry kok seni sih. Senam kan masuk, sama angkat besi juga masuk. Kenapa atletnya nggak masuk? Gitu. Baik. Terima Untuk kasih. itu saya undang lagi Mas Haryo. Di mana engkau Mas Haryo? Kita panggil Mas Sabto Haryo Dan Mas Yuke. dan Om Yuke. Mereka menentukan itu sampai berdebat-debat. Mas Haryo dan Mas Yuke, kenapa nominasi di atlet dan pelatih justru paling sedikit? Cuma 5, sementara yang lain kan ada yang banyak. Terus kenapa misalnya kalau pelatih angkat besi masuk kok malah atletnya enggak? Silakan Mas Haryo dan juga Mas Yuke. Haryo dulu deh Haryo. Ini karena panelis utamanya Haryo nih. Ya kita menilainya sih bukan atlet perorangan ya, misalnya angkat besi karena banyak atletnya yang punya prestasi, yang punya medali emasnya. Jadi kita lihat sebagai pelatih yang bisa mengangkat dari beberapa atletnya itu sendiri gitu. Jadi bukan perorangannya, tapi dia mengepalai timnya dan timnya itu bisa kontribusinya besar terhadap olahraga itu. Kalau angkat besi seperti itu dan juga atletik pun kita melihatnya seperti itu. Walaupun mungkin pelatih-pelatihnya beda ya, sprint beda, maraton beda gitu. Cuman kita melihatnya sebagai pelatih yang punya banyak atlet yang dimunculkan. Mungkin lihatnya sih seperti itu. Baik. Mengapa cuma 5? Kenapa cuma 5 Mas Sabto? Karena Atau Om Yuke? berbenturan juga dengan asli Indonesia ya kita maunya. Karena kalau yang 5 itu ada 2 kategori ya. Atlet dan pelatih kan. Karena kita minta gini, kalau yang lain itu kan bisa dibilang lebih ngepop. Lebih ngepop dengan digital, artinya mereka juga punya base pendukung masing-masing, punya akun sendiri masing-masing yang bisa dikerahkan gitu loh. Kayak tadi misalnya GR dan lain sebagainya. Tapi kalau yang atlet dan pelatih bagi kami ini memang yang paling sakralnya. Ini yang paling prestisiusnya dalam sebuah penganugerahan olahraga. Jadi kita benar-benar kurasi sehingga pilihannya itu memang bukan karena sekedar followernya, tapi memang sudah dikurasi dari yang nanti ngevote itu bukan karena dia ngefans sama dia doang gitu loh. Tapi memang akhirnya secara objektif memilih yang ada hanya yang 5 itu. Dan ketika ditanya juga sama teman-teman waktu kita ngobrolin itu, tapi kan yang lain ada yang segini, itu yang saya bilang gitu loh, bahwa ini memang yang paling benar-benar harus dijaga nominasinya. Karena yang milih bukan sekedar followernya Marcelino, bukan followernya siapa misalnya gitu, tapi memang secara general satu Indonesia yang nanti mereka akan ngevote ini karena berdasarkan pilihan yang ada di depan dia gitu. Walaupun mungkin ada yang lain yang juga masuk dalam nama-nama tersebut, tapi akhirnya untuk tahun ini kita belum masukkan ke dalam kategori itu. Ya di shortlistnya sebetulnya ada banyak juga ya pelatih fin swimming ya seperti Abdul Holik, dia dapat 6 medali emas kemarin di SEA Games gitu. Cuman kita menilai cabang-cabang yang lebih prestis juga, jadi akhirnya kita mengerucutkan pada 5 kategori ini saja. Ya sebenarnya waktu pas kita berunding soal shortlist dari nama-nama yang mau kita angkat itu sempat terjadi perdebatan panjang juga. Karena kalau mau diakomodasi semua banyak banget gitu. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan
terutama olahraga bergu ya, Yoya itu kan value-nya pasti lebih besar dari individu. Apalagi melihat misalnya kayak sepak bola kemarin SEA Games kan dengan sejarahnya 32 tahun menunggu, itu kan derajatnya lebih tinggi ya. Suka nggak suka itu juga kita harus kedepankan. Kemudian misalnya dari sisi atlet, kenapa cuma Marcelino dari sepak bola, ya, sebetulnya banyak juga yang lain gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kontribusi dia, terus achievement dia dengan usia yang sangat muda, itu juga jadi pertimbangan dan nilai lebih yang kita harus kedepankan juga gitu. Yes, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Wow, banyak sekali tapi waktu kita memang sangat terbatas ya. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi saya sebelum Nesa dan juga Intan akan melanjutkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman media. Kami juga nggak nyangka teman-teman media, saya tahu pagi ada doorstop yang olahraga ya, doorstop sama Pak Erick Thohir, nanti jam 1:30 ada di gedung BRI, nanti ada lagi malam, jadi sekalian bisa menyempatkan ke sini. Kami sangat berterima kasih sekali. Jangan lupa makan siang dulu di sini, baru nanti berangkat ke BRI, supaya berangkat ke BRI udah nggak lapar, tapi udah kenyang. Dan nanti kita tolong diinformasikan acara ini, karena sekali lagi ini bukan tentang apa ya, menguntungkan untuk ini itu bukan, ini murni. Tadi gue udah cerita kegelisahan gue bahwa Jebret Media akan terus mensupport yang namanya olahraga Indonesia di luar dari untung atau rugi. Mudah-mudahan nantinya untung, tapi kalau kita tidak memulai dengan rugi juga, ya kenapa kita nggak coba gitu, dan kita nggak akan bisa memulai tanpa bantuan teman-teman yang nanti bisa menginformasikan tentang acara ini. Khususnya sang juara bicara tolong dibantu. Karena masing-masing pembicara selain Aderai, semuanya bilang sama saya, tapi saya nggak biasa ngomong langsung di depan ratusan orang. Bambang Pamungkas waktu 2016 saya trainingin dulu sebelum dia akhirnya tampil di sana. Artinya apa? Atlet kita banyak yang masih belum terlalu fasih untuk ngomong. Padahal kisah mereka nggak kalah sama kisah-kisah acara-acara speaking yang lain yang juga berbagi tentang idea, tentang berbagi creativity. Ini bicara tentang dia bisa menjadi seorang juara itu sangat mahal sekali saya bilang. Jadi kalian juga harus bisa memulai untuk melakukan itu. Dan bisa menjadi profesi mereka nanti ke depannya selain jadi pelatih, jadi PNS, jadi lain sebagainya. Jadi mohon dibantu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Untuk Santini Group saya ucapkan terima kasih support yang selalu diberikan kepada kami. Untuk Tokopedia terima kasih. Untuk Aswata Asuransi terima kasih. Yang untuk pertama kalinya juga kita bekerja sama mensupport acara ini. Dan untuk calon-calon sponsor lainnya yang mungkin nanti membaca, mendengar acara ini, kami juga masih terbuka untuk pihak-pihak yang ingin mensupport acara ini. Untuk media partner juga kita belum tulis, karena kita sangat terbuka. Yang ingin bareng-bareng menjadi media partner kita bisa hubungi di belakang Alvino Simanjuntak. Ya, karena kalau Alvino Hanafi mungkin lagi ini namanya gitu. Jadi ini Alvino Simanjuntak. Ya. Ya, jadi jangan Alvino belakangnya dulu ya, tapi saya tetap percayakan ke dia karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Justru bangkit dari kesalahan itu yang paling penting dan perlu kepercayaan yang diberikan. Ya kan? Justru dia tampil hari ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kehilafan yang kadang manusia tidak bisa lepas dari Instagramnya. So thank you so much teman-teman nominees. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Tolong kosongin 19 Juli. Tolong kosongin 19 Juli kita bikin acara olahraga pertama digital ini menjadi wow. Dan setelah itu mudah-mudahan bisa jadi sesuatu buat karir teman-teman juga. Kita lebih banyak diperbincangkan dan juga dipertimbangkan lebih lagi untuk bisa ke depannya. Oke, itu aja dari saya. Kita aja foto bersama kali ya Tan ya. Oh mantap. Foto bersama. Ya. Untuk seluruh nomini. Foto bersama dengan? Nomini dengan panelis dan juga CEO. Teman-teman yang sudah masuk sudah dipanggil tadi dalam kategori nominasi boleh ke depan. Kita berfoto bersama. Hari ini semuanya. Kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Setelah itu kita baru makan siang bareng-bareng juga. Betul. Monggo. Bang Ibnu. Juga dari Santini Group apabila ada yang hadir. Dari Aswata berkenan juga untuk kita berfoto. Kartika, Natasha, Komandan. Kita foto bersama dulu di depan seluruh nomini. Dari perwakilan. Box to box itu sebenarnya yang pertama. Yang bikin ngobrol-ngobrol bola. Silakan Mas, yuk. Ayo Bang.
Yuk boleh langsung Boleh semuanya. yuk semuanya kita foto dulu bareng-bareng di Biar depan. cepat kita foto, terus kita lanjutkan makan siang bersama. Ya, udah lapar ya Nes? Haus nih, haus nih. Haus ya. Oke, Bang Iwan mana Bang Iwan? Siap. Rifki, Selebritis FC, Divo, Garuda. Kita kumpul pokoknya. Yang berkecimpung di olahraga, bukan membentuk asosiasi, bukan. Kita bikin acara aja. Kak Panji, Ibu, boleh Bu, di Foto. tengah Bu. Silakan Bu. Yes. Coach. Wah, pinter Coach sekali ya. Belum masuk brandnya tapi udah pakai bajunya. Ayo Coach silakan Heri Iwan. mana Coach Heri? Coba yang Mills ada pakai baju Mills juga nggak? Ya. Oke, ini dia Supaya Coach ntar Heri. nggak disangka ini Tadi. saya. Kayaknya agak Ini kurang gimana? rapat kali ya. Kurang rapetan ya. Santos gimana Santos? Eh, Fotografer dapat nggak fotonya? resminya dulu. Gimana caranya? Coach, Oh, coach. di depan mungkin. Boleh. Silakan, Coach. Sini yuk, Terima kasih geseran. Coach sudah datang. Boleh Coach. Coach nih. Aku nggak nominasi. Aku MC aja. Jangan yang training dong. Nanti kayaknya training sama ibu. Olahraga bisa gini Bu. Tapi ini kayaknya ntar itu 2024. Ini kasih keras. Kasih keras. Jangan dong, nanti kayak tim lu. Gimana Bu, bagusnya Bu? Satu. Yang pertama. Oh yang pertama. Bingung ya? J apa J? J. Udahlah, udah. Bebas aja ya Bu ya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Dan selesai sudah semua rangkaian acara kita hari ini Intan. Yes, Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk para sponsor kita yaitu Santini Group, Tokopedia dan juga Aswata yang mendukung sehingga terselaksananya acara ini. Ya, dan tidak lupa juga kita kembali mengucapkan terima kasih kepada para nomini yang hadir dan rekan-rekan media tadi yang juga sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Dan ingat mulai besok udah bisa voting sampai dengan tanggal 18 nanti. Ya, betul sekali. Dan sampai ketemu ya di tanggal 19 Juli di Santini Jebret Media Awards dan Sang Juara Bicara. See you.